Pasca erupsi Gunung Api Ruang pada 30 April lalu, material berupa abu vulkanik menyelimuti kota Manado dan sebagian Kabupaten Minahasa Utara. Sebaran abu vulkanik yang berterbangan dapat mengancam kesehatan manusia. Sejumlah aktivitas masyarakat dihentikan sementara pemirsa. Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto hari ini akan mengunjungi sejumlah titik lokasi terdampak bencana. Ada rekan Amanda Komaling akan menyampaikan laporan langsung untuk Anda dari Tagulandang, Kepulauan Sitaro terkait perkembangan terkini pasca erupsi Gunung Api Ruang. Amanda, selamat pagi. Amanda, bagaimana kondisi di wilayah itu akibat ada sebaran abu vulkanik, kemudian bagaimana juga aktivitas warga di sana? Baik, terkait dengan perkembangan sebaran abu vulkanik yang ada di Kota Manado dan di sebagian Minahasa Utara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan surat edaran dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara bahwa ada untuk bisa meniadakan atau meliburkan untuk sementara semua aktivitas di sekolah-sekolah, artinya diliburkan untuk sementara sampai pada kondisi yang kondusif. Ini artinya sebaran abu vulkanik yang berada di wilayah Kota Manado sudah tergolong cukup parah dan mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di Kota Manado. Karena abu vulkanik ini bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit yang terkait dengan saluran pernapasan. Itu yang kami dapatkan informasi. Sehingga adanya himbauan menggunakan masker karena partikel-partikel kecil dari material abu vulkanik bisa berbahaya untuk kesehatan manusia. Dan aktivitas sendiri di Bandara Samratulangi juga masih ditutup operasionalnya dikarenakan sebaran abu vulkanik masih berada di wilayah Kota Manado dan sebagian Minahasa Utara. Itulah yang menyebabkan operasional Bandara Samratulangi masih ditutup dan diperpanjang sampai pada tingkat sebaran abu vulkanik itu zero dan bisa membuat pandangan atau tidak mengganggu navigasi dari pesawat yang akan masuk dan yang akan keluar melalui Bandar Udara Internasional Samratulangi yang ada di Manado. Bukan cuma Bandara Samrat yang ditutup, Valen, ada juga bandara di Gorontalo, Pohuwatu, dan juga bandara di Bola Mongondo dan bandar udara di Kabupaten Kepulauan Tahuna, yaitu Bandara Naha. Kemudian, Valen, saya berada di Pulau Tagulandang dan saya melihat bagaimana situasi masyarakat yang berada di Pulau Tagulandang. Saya melihat bagaimana mereka meminta untuk bisa dievakuasi keluar dari pulau ini. Rata-rata mereka mengatakan mereka takut dengan adanya bencana susulan. Apalagi ini sudah mulai berkembang isu yang meresahkan mereka bahwa akan ada tsunami atau ada bencana di tanggal 5 besok. Itulah yang kemudian membuat dari pihak Badan Geologi dan juga pemerintah daerah setempat mengatakan masyarakat jangan mudah percaya dengan adanya informasi-informasi yang bisa belum tentu kepastiannya dan bisa meresahkan masyarakat. Valen. Amanda, artinya Anda juga merasakan sendiri ya paparan abu ini sampai harus menggunakan masker. Tadi saya lihat warga di sekitar Anda juga sudah menggunakan masker. Lalu bagaimana agenda kunjungan Kepala BNPB, Amanda? Apa nanti rencananya akan dilakukan di sana? Betul sekali, Iqbal. Tadi malam kami mendapatkan informasi bahwa KBNPB Letjen TNI Suharyanto akan mengunjungi lokasi terdampak, tepatnya di Pulau Tagulandang ini nanti akan mengunjungi sejumlah titik. Di belakang saya sudah ada kapal yang sebenarnya harus membawa KBNPB bersama-sama dengan rombongan, tetapi kami baru saja mendapatkan informasi di last minute KBNPB tidak bisa datang ke lokasi Tagulandang karena harus melakukan ratas atau rapat terbatas dengan Presiden Republik Indonesia terkait dengan penanggulangan bencana erupsi. Sehingga yang datang ke lokasi atau ke Pulau Tagulandang ini, Gubernur Sulawesi Utara bersama-sama dengan Forkopimda dan juga tim BNPB, yaitu dari Deputi 4 BNPB bersama dengan timnya yang berada di BNPB yang ada mengunjungi di Pulau Tagulandang. Dan nanti rencananya Deputi 4 bersama-sama dengan Gubernur Sulawesi Utara dan Forkopimda akan melihat sendiri stok bantuan
yang berada di posko Apeng Salah, di mana di posko Apeng Salah inilah menjadi posko induk. Semua bantuan yang masuk itu dipusatkan di posko itu, Iqbal. Oke, Amanda, artinya kan bantuan menumpuk ya di sana, sementara warga karena mungkin percaya dengan informasi soal tsunami yang belum diketahui pasti kebenarannya, mereka tetap memaksa untuk keluar dari pulau tersebut. Jadi bagaimana langkah dari pihak berwenang di sana? Apakah jika mereka memaksa tetap keluar, apakah tetap harus diseberangkan nantinya, atau akan disosialisasikan bahwa keadaan di situ tidak separah yang dikatakan oleh hoax tersebut? Betul, Iqbal. Jadi tadi malam kami melihat sendiri ya kondisi posko yang ada di sana. Bantuan menumpuk, Iqbal. Dan memang kalau warga misalnya ada yang masih tetap memilih untuk berdiam, berada di pulau ini, berada di lokasi-lokasi rumah mereka yang di posisi aman, kondisi untuk menyalurkan bantuan itu terkait dengan data. Masalah di data, karena dari Kepala BPPD di sini menyampaikan mereka terkendala di data. Inilah yang kami melihat sendiri bagaimana sebenarnya penyaluran ini dari pemerintah terkecil kemudian naik ke BPPD dan masih ada saja yang mengeluh tidak menerima atau belum merasakan bantuan. Tetapi ada juga yang sudah menyampaikan mereka mendapatkan bantuan tetapi baru 1 kali. Nah, ini nanti yang mungkin nanti akan dilihat sendiri dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan penyaluran bantuan dan pengungsi yang sudah ribuan yang sudah dievakuasi dari pulau ini. Iqbal. Baik, terima kasih Amanda Komaling untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Tagulandang, Kepulauan Sitaro. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.